Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di vlog Sinta. A Day in My Life episode 1, hari Sabtu 2 Desember 2023. Jadi hari ini kita bakal ke Pura Mertasari Rempoa. Sampai jumpa teman-teman, dadah. Jadi kita keluar dari kosan, bakal langsung jalan ke seberang karena kita bakal ketemu sama Syanda, guys. Terus habis ketemu sama Syanda, kita bakal ketemu di angkot. Bye. Jadi dari kosan kita jalan kaki dulu ke jalan raya ya. Wah, Masya Allah, cuaca hari ini sangat amat cerah, indah sekali. Nah, kita udah nyampe jalan raya, kita nunggu Syanda dulu ya. Hai, udah ketemu sama Syanda. Tadi pas kita mau naik angkot itu mau di videoin ya. Iya, ketemu videoin Syanda, gak jadi guys. Nanti kita naik angkot yang lain. Bye. Nah, sekarang kita udah diangkut ya, perjalanan dari Sawangan ke kampus Ciputat. Nah, kita udah nyampe pasar Ciputat, jadi kita transit dulu ke angkot D01. Udah di angkot D01, kita jalan ke kampus UIN Ciputat untuk temu sama teman-teman yang lain, guys. Nah, kita udah nyampe di kampus 1, kita lagi tunggu teman-teman yang lain. Kita nyampe sebelum jam 9. Hai, kita udah sampai di kampus 1. Sama Syanda, tadi habis dari angkot bareng. Iya, transit, angkot transit. Iya, di pasar Ciputat lagi. Iya. Dah. Nah, di sini Tiara sama Dina udah nyampe juga, guys. Jadi Tiara sama Dina ke FITK dulu deh, ketemu sama Shinta sama Syanda. Dina lagi ambil tag video, guys, buat videonya. Tiara juga mau nge-tag video dulu. Yeay, akhirnya Papa udah sampai. Kita tinggal nunggu satu anggota lainnya. Terus kita ini jalan di UIN, lewat UIN dulu arah ke Rempoa. Kita belok nih, udah deket ke puranya. And finally kita sampai di Pura Mertasari Rempoa. Jadi kita lihat dulu sekitar, cari pintu masuknya. Kemudian kita bakal ketemu dengan pengelola dari Pura Mertasari. Tapi sayangnya guys, kita gagal observasi karena kita kasih suratnya mendadak juga guys di hari itu, jadi nggak bisa. Episode 2, A Day in My Life, 3 Desember, yeay. Oke, jangan lupa pakai sunscreen dulu ya guys. Lanjut make up. Udah selesai make up, kita pakai almet dulu. Dan jangan lupa kita kunci pintu kosan kita. Kita mau ke kampus dulu, mau ke Syanda. Katanya kita mau bareng sama Syanda hari ini, guys. Stay tune ya. Bye. Jadi hari ini Syanda bakal diantar sama ayahnya dan kita sampai di FITK. Makasih Syanda buat tebengannya. Oke, kita langsung aja jalan ke puranya. Nah, kita udah nyampai di Pura Mertasari Rempoa di hari kedua dan kita langsung mewawancarai ketua dari Pura Mertasari dan juga ketua bagian adat pura. Kami juga menyimak penjelasan dan juga mencatat setiap penjelasan. Saya dilihat banyak sekali prestasi-prestasi yang diukir. Kita terdapat koleksi buku pada Perpustakaan Banjar Mertasari. Dan bahwa pada ruang sekretariat bersama digunakan untuk SDHD, Yayasan Mertasari, Pasraman, Sanggar Seni Budaya, dan Pusat Pelatihan Keterampilan. Pusat pelatihan tersebut seperti bahasa Inggris. Pelestarian adat yang dilakukan oleh Pura Mertasari, salah satunya dengan pelestarian gamelan Bali, dan yang alat musik yang dimainkan oleh bapaknya adalah ugal. Di mana ugal adalah sebuah instrumen yang mempunyai jumlah bilangan 10 buah. Selain itu, gamelan Bali juga terdiri dari kantil, ugal, dan juga gangsa seperti yang dijelaskan oleh Bapak. Kemudian terdapat gong Bali,
Adapun kendang Bali yang bisa dimainkan oleh lanang atau laki-laki dan wadon atau perempuan. Langsung saja kita ke bagian luar Pura Mertasari. Terdapat tempat penyimpanan tirta. Hingga sebelum masuk ke dalam pura, kita diharuskan untuk disucikan dengan menggunakan air tirta, dan juga kita diharuskan menggunakan senteng, yang berarti dalam ajaran Hindu mengandung makna pengikat indera-indera manusia dalam hal-hal negatif ketika ingin memasuki pura. Alas kaki juga harus dilepas ya. Setelah kami memasuki wilayah peribadatan, kami juga mewawancari Bapak Sukedana selaku Kepala Banjar Pura Mertasari, dan juga mewawancari Bapak Nyoman Rustaya selaku Ketua 2 Bidang Budaya Pura Mertasari. Adapun banyak informasi yang kami dapat mengenai tempat ibadah ini. Pertama, sarana persembahyangan. Pada saat kami memasuki pura, nampak terdapat 2 orang yang sedang beribadah pada Pura Mertasari, sehingga terlihat sarana-sarananya. Tirta atau air yang digunakan bukan air sembarangan, yaitu air yang telah disucikan atau air suci. Air ini dianggap mempunyai kekuatan untuk melenyapkan pengaruh jahat sebelum memasuki area pura. Yang kedua, ada senteng. Senteng ini biasanya digunakan untuk mengikat pinggang pada saat memasuki tempat suci pura atau tempat ibadah. Senteng mengandung makna pengikat indera-indera manusia dari hal-hal negatif ketika ingin melakukan sembahyang ataupun ketika ingin masuk ke pura. Ketiga, patung. Arca penjaga 2 rapala yang menakutkan berperan untuk menjaga kesucian suatu tempat suci. Adapun patung pertirtaan yang diyakini bahwa dulu merupakan sumber perairan pada pura. Namun sayangnya saat ini patung pertirtaan ini sudah tidak mengeluarkan air lagi. Adapun patung singa yang memiliki simbol karena Pura Mertasari ini terletak di Jawa Barat yang kental dengan budayanya. Singa atau maung ini merupakan pengawal dari Prabu Siliwangi. Adapun patung stupa Borobudur, patung ini menggambarkan kerekatan antara Hindu dan Buddha di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, patung lanang dan patung wadon, hal ini mencerminkan seperti pada rumah tangga, pastinya terdapat suami dan adapun istri. Keempat, dupa. Dalam persembahyangan, api diwujudkan dengan dupa. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar sehingga berasap dan berbau harum. Kelima, bunga. Untuk sesajen menggunakan minimal 5 bunga. Hal ini menggambarkan 4 mata angin dan 1 tengah sebagai sumber mata angin tersebut atau diistilahkan sebagai dewa. Keenam, kain hitam atau saput poleng. Saput artinya kain yang membalut, sedangkan poleng adalah istilah untuk warna hitam putih yang berseling, merupakan lambang Rua Bineda, yaitu keseimbangan alam. Ketujuh, kain kuning putih. Warna putih merupakan simbol dari purusa atau unsur kejiwaan, sedangkan warna kuning adalah simbol pradhana, yakni unsur kebendaan. 2 unsur inilah yang menyebabkan manusia bisa hidup di dunia. Dalam Pura Mertasari terdapat beberapa lukisan yang memiliki simbol-simbol tertentu. Pada lukisan gambar ini tuh bisa dilihat dari kiri ke kanan. Lukisannya simbol perang. Lukisan ini diangkat dari cerita Mahabharata, di mana sang Panjegmawe berada di neraka. Alasan mengapa Panjegmawe berada di neraka, padahal mereka benar, ternyata terdapat beberapa kesalahan mereka sehingga mereka diharuskan untuk disiksa sebentar di neraka, yang kemudian sang Panjegmawe ini dipindahkan ke surga oleh dewa. Menurut ajaran Hindu, ketika seseorang meninggal hanya badannya yang hancur, tetapi rohnya masih tetap ada, sehingga ketika masih ada seseorang kesalahan yang ada pada masa lalu itu harus ditebus pada kehidupan selanjutnya. Begitu terus hingga kesalahan tersebut sudah ditebus, istilah lahirnya kembali manusia ini disebut dengan reinkarnasi. Jika dalam Islam terdapat rukun Islam, jika dalam Hindu tuh ada namanya
Pancasrada. Pancasrada ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan srada berarti yakin atau percaya. Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu. Bisa dilihat dan dibaca pada video selanjutnya. Kita ke makna bangunan pada Pura Mertasari Rempoa. Penasaran dengan nama-namanya dong dan fungsinya apa. Jadi yang pertama ada Candi Bentar, berfungsi sebagai pintu gerbang tempat persembahyangan. Bangunan ini berpadu dengan tembok penyengker karena mengikuti arsitektur atau tata letak konsep pura di Bali. Yang kedua ada Balai Wantilan, berfungsi sebagai tempat musyawarah keagamaan atau rapat antar tokoh agama Hindu dengan duduk di lantai ataupun bisa dengan kursi yang sengaja ditempatkan. Yang ketiga ada Balai Kulkul atau tempat penyimpanan kulkul, yakni kentongan. Nah, fungsi kulkul atau kentongan ini tuh untuk mengumumkan akan ada acara apa di pura. Namun seiring perkembangan teknologi informasi sudah tidak menggunakan kentongan tetapi beralih menggunakan handphone untuk mengumumkan acara yang akan dilaksanakan pada pura. Bangunan selanjutnya, Kori Agung, merupakan suatu bentuk bangunan yang digunakan untuk menangkal hal yang tidak baik masuk ke dalam pura. Secara simboliknya, bangunan ini tuh untuk menahan agar aktivitas dalam pura tidak kelihatan dari luar. Selanjutnya terdapat Balai Pawedan, adalah tempat pendeta melakukan pemujaan dalam memimpin upacara. Tempat ini untuk memanjatkan mantra atau weda saat piaudalan dan upacara yatya berlangsung di sebuah pura. Selanjutnya ada bangunan penglurah, merupakan tempat untuk memuji dewa, di mana dewa pasti ada pengikut dan di situ pasti ada pengawalnya dewa. Nah, istirahatnya pengawal dewa tuh di tempat penglurah. Bangunan selanjutnya terdapat Pandasmana, merupakan sebuah syarat dalam berdirinya pura. Jadi berdirinya pura minimal harus ada Pandasmana, di mana bunga tunjung ada di arah timur dan di arah barat, serta terdapat naga, modelnya itu terdiri dari seluruh alam ini seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bangunan Balai Pesantian, merupakan tempat untuk melatih anak-anak dalam rangka mengenalkan kidung-kidung untuk dewa. Selanjutnya terdapat bangunan Taman Sari yang merupakan sebuah bangunan dengan konsep alam karena manusia hidup di alam. Dalam Taman Sari ini terdiri dari air, api, tanah, udara, dan energi atau yang biasa disebut dalam umat Hindu tuh ruang kosong. Nah, unsur-unsur tersebut tuh disebut dengan makrokosmos yang berarti alam raya tempat bertebaran gugusan bintang, dan mikrokosmos atau sejumput alam kecil yaitu manusia. Setelah selesai mewawancarai, tidak lupa kami mengambil dokumentasi pada Pura Mertasari bersama dengan narasumber. Bye-bye, kita udah mau perjalanan pulang. Dadah guys. Bye. Oke, sekarang kita udah di jalan menuju ke UIN dulu guys. Udah sampai di UIN Ciputat. Kita bakal jalan ke Sawangan. Oke, akhirnya kita udah sampai di perumahan dan kita udah nyampe kosan. Jangan lupa tutup gerbang dan kita buka kunci kosan. Yeay, udah sampai. Sekian guys perjalanan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.